Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan terutama untuk Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini menyaksikan melalui channel YouTube GKJ Boyolali. Karena saat ini kita masuk dalam pandemi COVID-19. Dan oleh karena kasih Tuhan, Tuhan berkenan untuk mempersatukan kita. Sekalipun kita saat ini tidak bersama, bersekutu bersama, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyatukan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun pada saat ini Bapak Ibu berada, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan untuk hening sejenak. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan kami untuk kami boleh mengadakan persekutuan doa pertama pada masa Prapaskah tahun 2021. Bapa, kami sungguh rindu untuk kami boleh mengadakan persekutuan doa malam hari ini dengan bimbingan-Mu ya Bapa. Persekutuan doa malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita tentu merasakan betapa Tuhan nyata memelihara kita. Dan kita akan masuk pada pujian malam hari ini dengan sebuah lagu yang berjudul Bapa, Engkau Sungguh Baik.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gary Grevisanto. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang ada di rumah dan di mana saja, bagi yang menyaksikan channel YouTube Boyolali pada malam hari ini. Kita masuk di dalam persekutuan doa yang pertama. Bapak Ibu, untuk itu maka pada malam hari ini saya akan bacakan satu ayat saja untuk Bapak Ibu. Kita ambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya ulangi Bapak Ibu, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tadi ayat yang ke-34, di sana merupakan kata-kata dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Kita bisa membayangkan bagaimana seseorang dalam kondisi setelah ditekan, dianiaya, diejek, dicela, menghadapi kematiannya, ia masih bisa berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah suatu gambaran bagaimana kasih Allah itu ada pada Tuhan Yesus. Bagaimana seseorang di tengah-tengah tertindas, di tengah-tengah menuju kematiannya, ia masih mau berdoa untuk musuhnya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa mereka yang dimaksud di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 ini? Mereka adalah orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus secara bersama-sama. Di sana ada orang Farisi, di sana ada ahli Taurat, tentu di sana juga ada para pemuka agama. Mereka orang-orang yang tentu tahu akan hukum, baik hukum di pemerintahan maupun hukum-hukum di gereja. Mereka tahu, semua tahu tentang isi Taurat. Tapi bagaimana dengan tindakan mereka? Toh mereka menyingkirkan musuhnya, dalam hal ini Tuhan Yesus. Mereka tahu tentang hukum kasih, tapi mereka tidak melakukan. Justru sebaliknya, apa yang dilakukan jauh sekali dari kasih. Demikian pula orang yang berkerumun yang banyak menyalibkan Tuhan Yesus pada saat itu. Kita tahu, sebelum Tuhan Yesus salib, mereka adalah orang-orang yang satu di antara mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin mereka menyaksikan bagaimana mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus terjadi pada mereka. Mereka tentu sudah merasakan dan tahu persis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika saat-saat tiba, Tuhan Yesus dimusuhi dan akan disalib, mereka semuanya diam. Mereka tidak membela, mungkin karena mereka takut. Lalu kita lihat juga ada beberapa prajurit-prajurit Romawi. Mungkin mereka tahu juga apa yang akan mereka salibkan itu adalah orang benar. Tapi karena mereka tidak berdaya, mereka juga akhirnya diam. Mereka melakukan hanya perintah dari atasan untuk melakukan penyaliban Yesus. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh mereka, ampunilah mereka karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tidak ada dendam. Tidak ada marah, tidak ada kecewa, karena dia tahu apa yang akan terjadi di dalam karya penyelamatan. Ia mesti harus melalui jalan salib. Ia mesti di akhirnya akan diolok. Ia mungkin disiksa. Dan pada akhirnya ia harus menghadapi kematian itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh menggambarkan bagaimana juga nanti kehidupan kita pada saat ini. Bagi mereka yang semula ditolong oleh Tuhan Yesus, mereka tahu Yesus orang baik, tapi mereka tidak mampu menyatakan kebaikan.
tidak mampu menyatakan kebenaran. Karena apa? Takut pada saat itu. Bahkan ada beberapa penguasa-penguasa pada saat itu, kita melihat juga tidak berdaya. Ia berusaha untuk sebetulnya tidak menjebloskan Tuhan Yesus ke hukuman kayu salib, tapi ia juga tidak berdaya. Tekanan-tekanan yang begitu besar menyebabkan seorang untuk takut menyatakan kebenaran. Mereka yang dimaksud di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 ini adalah mereka yang hidup di dalam tekungan dosa. Karena dosa sehingga menyebabkan mereka takut. Karena dosa menyebabkan mereka tidak berani untuk berkata-kata kebenaran. Menyatakan kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa Yesus itu. Inilah mereka yang menyalibkan Yesus. Kita ingat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, ia pun takut bertemu Allah. Ketika dipanggil, di mana engkau Adam, di mana engkau Hawa, mereka bersembunyi. Memang Bapak Ibu, dosa menyebabkan manusia takut kepada Allah. Dosa menyebabkan manusia tidak mampu menyatakan kebenaran. Inilah mereka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dikatakan memang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berbuat dosa, tapi mereka tidak sadar. Akhirnya sampai dengan menyalibkan Tuhan Yesus, mereka pun belum pada konteks kesadaran diri. Mungkin ada yang tahu, tapi karena dosa, ia tetap takut, tidak mau menyatakan bahwasanya Yesus adalah orang benar. Kan tidak ada yang kita lihat pada saat itu semuanya salibkan dia. Hingga akhirnya Tuhan Yesus harus menjalani kematian di kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sebetulnya juga orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui kematiannya, dosa kita juga dilebur dalam kematiannya. Melalui kebangkitannya, kita juga boleh hidup di dalam kebangkitan dan roh kebenaran. Bapak, Ibu, dan saya semuanya, orang yang sudah mengikuti Yesus, disalib hidup dalam kebenaran. Permasalahannya sekarang, apakah kita yang sudah hidup dalam kebenaran itu mau menyatakan hidup benar di hadapan Allah dan sesamanya? Maukah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, sehingga kita juga bisa menyaksikan bagaimana kebenaran itu kita nyatakan di banyak orang, di dalam keluarga kita, kehidupan kita pribadi, masyarakat, gereja, dan semuanya, bangsa dan negara. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan itu, artinya roh kebenaran yang ada pada kita juga tidak muncul. Berarti ada sesuatu. Biasanya sesuatu itu adalah dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada masa Prapaskah ini, saya mengajak kita semua yang sudah hidup dalam roh kebenaran dan kesucian, jaga itu, jaga apa yang Roh Kudus sudah ada pada kita, supaya Roh Kudus itu juga menyatakan diri melalui kita untuk bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan juga kabar sukacita, menyampaikan juga shalom Allah, damai sejahtera, supaya itu tetap senantiasa ada pada kita. Jangan sebaliknya, kita seperti mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang ikut menyalibkan Yesus. Apakah kita mau juga ikut menyalibkan Yesus ke yang sekian kali? Tentu tidak. Kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kita akan jaga itu sampai dengan akhir hayat kita, sampai menjadi pemenang iman. Rasul Paulus berkata, kita harus berlomba dalam iman dan pada akhirnya finish, kita juga menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Selamat memasuki Prapaskah hari yang pertama ini, dan kiranya kekuatan kebenaran dari Roh Kudus itu senantiasa ada pada kita. Nyatakan kebenaran dalam setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita masuk saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara berada, demikian tadi firman Tuhan yang boleh kita terima. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita seperti yang diinginkan Tuhan. Dan kita berharap oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Dan malam hari ini, mari kita bersatu hati, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita yang kembali akan dipimpin oleh Bapak Gary Grevisanto. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa syafaat pada malam hari ini. Bapa sumber kebenaran, Bapa sumber pertolongan kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur ya Bapa atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan senantiasa kami lakukan, senantiasa kami rasakan. Begitu besar Bapa kasih-Mu pada kami semuanya. Kami beroleh kehidupan, kami beroleh kesehatan, kami beroleh keselamatan, bahkan damai sejahtera. Itu adalah bukti dari karya penyelamatan Tuhan pada kami, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan itu. Bapa, pada malam hari ini, perkenankan pula Bapa kami untuk berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini kami masih menghadapi penyebaran virus, pandemi virus COVID-19 ini Bapa. Ada beberapa rencana, ada beberapa strategi yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kami berdoa agar ini semuanya bisa diterima, ini semuanya bisa mengatasi, dan seluruh program yang dijalankan pemerintah, boleh Tuhan berkati sehingga boleh berhasil. Kami juga berdoa khusus di kota Boyolali ya Bapa. Biar Tuhan berkati pemerintah daerah ini, agar di dalam penanggulangan virus COVID-19 ini, khususnya di Kabupaten Boyolali boleh berhasil. Sehingga kami boleh hidup di dalam kenormalan yang baru. Oleh karena itu Bapak, kami juga menyerahkan gereja kami, GKJ Boyolali, dan seluruh kemajelisan GKJ Boyolali di Pepantan maupun di Induk. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami. Program-program yang ada ya Bapak, biar Tuhan berkati sebagai sarana kesaksian dan pelayanan kami di gereja, sebagai wujud daripada tubuh Kristus walaupun di tengah pandemi. Kami juga pada saat ini bersekutu tanpa bertemu. Kami ada di rumah masing-masing, tapi kami harus nantiasa menyatakan persekutuan itu, sehingga ini adalah wujud daripada penyatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu berkati kami masing-masing Bapa, di dalam keluarga masing-masing Tuhan senantiasa hadir, memberkati setiap pergumulan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Mungkin di antara kami Bapak pada saat ini ada yang sakit, Tuhan berkati, jamah sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Ada di antara kami mungkin dalam pergumulan khusus, kami berdoa ya Bapak, Tuhan berkenan untuk menjawab segala persoalan yang terjadi, sehingga oleh karena karunia Tuhan, belas kasih dan pertolongan Tuhan, mereka juga menemukan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan masa depan kami satu persatu di dalam belas kasih dan pertolongan Tuhan. Kami percaya ada rencana yang terindah yang akan Tuhan berikan kepada kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga satu persatu Tuhan berkati. Karena kami percaya hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan apapun, maka segala sesuatu akan baik adanya. Oleh karena itu ya Bapa, secara khusus pada masa Prapaskah ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah roh kebenaran, roh kesucian senantiasa dapat kami pelihara di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami bisa menjadi kesaksian yang hidup, yang benar dan am di hadapan Tuhan. Sehingga melalui apa yang kami lakukan dengan kebenaran, kami tidak akan menyalibkan Engkau ke yang sekian kali. Ampunkan kami ya Bapa, kalau selama ini kami juga mengakui banyak sekali hal yang bertentangan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan mau menolong kami sehingga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Doa dan ucapan syukur ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, sekaligus nanti kita juga akan mendengarkan pujian yang malam hari ini boleh kita nyanyikan bersama-sama.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali akhiri doa malam hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi hidup dan kehidupan kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan boleh kami resapi di dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh mengikut bagaimana Engkau telah menunjukkan kasih-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah berkenan mengampuni orang yang bersalah kepada Engkau, dan bahkan Engkau memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang menganiaya Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih ya Bapa, ajar kami untuk kami bisa memberikan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang sungguh baik, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sendiri yang memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mohon ampun Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini, hari yang pertama pada masa Prapaskah tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita